Ya. Ngarai Siano. Kita ingin tahu sejak tahun berapa mulai dibangun dan apa yang menjadi dasar gagasan dibuatnya kawasan Mengkilen ini. Ya. Pembangunan Mengkilen ini sekitar tahun 2017 Agustusan ya. 2017 akhir-akhir bulan Agustus. Jadi ini gagasannya awalnya ada kegelisahan tentang Bukit Tinggi Kota Pariwisata ini. Apa sebetulnya yang menjadi hal yang mengesankan itu? Apakah Bukit Tinggi itu di dalam kota yang di atas lah, kalau kita di bawah? Ya. Apa yang membuat Robert gelisah? Ininya pengembangan wisatanya dari sejak dicanangkan Bukit Tinggi jadi kota wisata, core-nya itu belum kelihatannya. Karena yang ada pembangunan itu masyarakat aja, sejalan dengan yang dikerjakan ya sesuai dengan aturan yang ada aja, terus tidak ada genjotan atau lompatan-lompatan untuk inisiatif kota pariwisata itu mau dibawa gimana, arahannya kayak gimana gitu. Jadi yang ada ya udah itu aja yang dibina sementara oleh pemerintah. Jadi sementara gagasan lain atau tempat-tempat yang potensi yang lain tidak digarapnya. Jadi itu satu kegelisahannya. Nah, sebagai katakanlah warga kota, Ya. Robert melihat bahwa ada potensi lain. Salah satunya adalah ketika melihat Ngarai. Itu. Lalu kata Mengkilen, sebenarnya konsep Mengkilen sendiri itu ada kesinambungannya dari kegelisahan tadinya. Ditambah lagi dengan zaman gadget sekarang ini, anak-anak bersosialisasinya di media. Jadi untuk bersama-sama dengan keluarga menciptakan suasana kehangatan keluarga di alam terbuka, nah, itu salah satunya untuk mengurangi kefokusan anak-anak untuk melampaui gadget ininya. ya. Nah, kalau nanti katakanlah ini kan masih dalam proses, belum sempurna. Ya. Dalam perencanaan Mengkilen itu di samping ada kafe, tempat kuliner, ya, ada apa kulinernya saja yang menjadi fasilitas yang akan disiapkan. Ya, di sini ada tempat kuliner, ada camping groundnya, tempat ada kid playground, jadi tempat bermain anak-anak, dan itu konsepnya ininya family adventure outdoor family adventure. Jadi kita bisa camping dengan keluarga dengan suasana alam tapi tidak terlalu menakutkan, dan jaraknya dengan kota tidak terlalu jauh. Jadi itulah salah satu yang fasilitas yang ada. Terus kita di sini bisa mengadakan kegiatan outbound, trekking, menelusuri Ngarai. Ya, itulah yang kurang untuk lebih. Berbagai aktivitas itu, apakah manajemen Mengkilen menyiapkan instrukturnya atau menyiapkan pemandunya? Iya, kita menyiapkan pemandunya. Dan ada paket-paketnya ya? Betul, ada paket-paketnya. Ada paket umpamanya tadi itu ada adventure itu, ya. Itu paketnya kayak keluarga. Ya, betul. Bagaimana cara menetapkan paket itu? Paket itu kalau kita menyediakan tenda juga di sini. Jadi untuk tenda dan fasilitas yang lainnya. Nah, jadi paket-paket itulah yang bisa kita jual, kita potensikan untuk wisata yang ada. Baik, sejauh ini bagaimana respon dari orang-orang baik itu di Kota Bukit Tinggi maupun di Sumatera Barat sendiri dalam perjalanan 2 atau 3 tahun ini? Apakah cukup tinggi respon masyarakat dan sehingga mereka datang ke Mengkilen, atau dalam perhitungan Robert masih sangat minim atau sudah cukup lumayan? Ya, seiring berkembangnya pariwisata alam daerah
wisata di yang alam-alam kan sekarang udah mulai booming ininya. Jadi ya itu salah satu potensi-potensi yang ada di daerah Sumatera Barat yang khususnya memang harus digali. Nah, jadi untuk kesini sendiri masyarakat ya dapat menikmati, dan kita memang memfasilitasi untuk wisatawan itu dapat menikmati Ngarai Siano ini. Karena dulu orang cuma bisa melihat dari atas, terus tidak bisa mengeksplor Ngarai ininya. Ya sampai sekarang alhamdulillah antusias masyarakat yang datang ke sini sudah mulai meningkat. Ya, kalau kita lihat mungkin dari evaluasi manajemen Mongkilen, apakah masih dominan orang Sumatera Barat, atau mungkin sudah ada dari provinsi Tangga, dari Riau, atau mungkin dari Jambi, atau mungkin dari Palembang juga? Ya, di sini kita selain tempat untuk camping ground dan outbound itu, di sini kita juga tempat eventnya. Jadi venue-nya kita di sini, ya ada beberapa event komunitas yang telah kita laksanakan di sini. Jadi salah satunya komunitas Vespa itu sumbarnya, tamunya ada dari Sulawesi juga. Itu yang datang ke sini sekitar 5.000 orang. Jadi acaranya 2 hari, Sabtu Minggu, dan panitia di sini menyiapkannya selama seminggunya. Jadi sepanjang jalur Ngarai itu dari bawah, dari jembatan ke atas ke arah Ngarai Sampi ke lokasi ini, itu tenda-tenda berdiri itunya, sebelah-sebelahan. Ya. Jadi selain Vespa, komunitas ini Land Cruiser TLCI juga sudah dilakukan di sini pengukuhan TLCI chapter Bukit Tinggi. Itu tamunya juga dari Palembang, dari Jambi, dari Riau. Ya, itulah kalau salah kita satu. lihat dari kawasan Mongkilen sendiri, ini kira-kira arealnya berapa besar? Oh, untuk area sekarang yang kita garap baru sekitar 1 hektaran ya. 1 hektar. Iya. Tapi ketersediaan arealnya Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Lalu kalau kita lihat dari katakanlah sebagai sebuah areal wisata, ya, itu juga ada jaminan keamanan, jaminan kenyamanan. Ya, itu, ya. Bagaimana Bung Robert menyiapkannya? Apakah di sini ada satpam, atau mungkin ada sistem pengamanan yang bisa membuat para pengunjung nyaman? Ya, di sini dari awal kita mau buka tempat wisata ini, kita sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, aparat-aparat yang terkait. Jadi alhamdulillah pemuda di sini sangat menyupport hal-hal yang demikian. Kita memberikan pandangan-pandangan apa yang dapat kita lakukan ke depan, apa benefitnya buat kita. Kalau dengan kenyamanan kita menyambut tamu, orang nyaman di sini, ya hal-hal yang semacam itu sudah kita lakukan sebelum pembukaan tempat ini. Jadi artinya memang masyarakat atau warga di sekitar ini memang diajak bekerjasama untuk bisa saling mendapatkan manfaat. Ya betul. Bersama, ya? Ya betul. Salah satu kontribusinya kita mengadakan acara di sini, dan dari acara seperti yang saya sebutkan tadi, acara ada komunitas Hardtop misalnya atau komunitas Vespa, itu secara tidak langsung kita mengasih tahu ke pengguna acara, pemakai acara, bahwa ada sumbangan untuk musola, untuk pemuda. Jadi dan pengaturan parkir itu diatur sama pemuda. Iya. Untuk menjaga untuk saling mengisi tadi, kerjasama tadi itu. Kalau untuk katakanlah untuk lebih memperbesar atau lebih membuat orang tertarik, itu manajemen Mongkilen bekerjasama dengan pihak-pihak mana saja? Apakah itu bekerjasama dengan Asita sebagai organisasi travel gitu ya, atau ada enggak lembaga-lembaga lain yang memang sudah ada menjadi bersama? Ya, sejauh ini karena tempat kita belum terlalu diekspos keluar karena masih dalam pengerjaan, jadi
Kita menyambut tamu yang datang aja, kita belum mensosialisasikan keluar. Ya, Baik, mungkin mudah-mudahan Mongkilen semakin diminati oleh para wisatawan sebagai satu destinasi wisata ya. destinasi wisata Ya. di Bukit Tinggi ya. Ya. Mongkilen dan selamat Ya, Mongkilen. ya, terima kasih ya.